Barang misterius cek, ini kita kedatangan barang kulkas mini. Ini cocok buat anak kosan ataupun juga di apartemen. Ini saya beli di harga 1.400.000. Ini sangat murah, terjangkau. Apalagi buat anak kos ini sangat cocok karena bentuknya yang mini dan harganya juga terjangkau. Kita langsung buka aja. Ini saya nggak mau sobek dusnya atau talinya juga saya potong. Jadi kalau misalkan ada kerusakan kan masih bisa klaim garansinya. Sebaiknya sebelum digunakan atau dicolokin, diamin dulu kurang lebih selama 2 jam sejak barang datang. Jadi biar juga mesinnya diam dulu. Kalau habis dicolokin, jangan langsung diisi barang atau dimasukin apapun. Ditunggu dulu biar suhu kulkasnya normal. Ini bahannya juga nggak terlalu berat, jadi kalau misalkan mau dipindah-pindah juga gampang. Ini beratnya cuma 19 kilo lebih. Jadi kalau pindah-pindah juga ini gampang, angkatnya nggak terlalu berat. Ini tampilan bagian belakangnya kelihatan biasa saja kayak kulkas pada umumnya, cuman beda di mesin pendinginnya aja. Dan untuk daya listriknya ini cuma 90 watt, jadi sangat hemat listrik. Bahkan kalau suhunya sudah normal, dia bisa di bawah 90 watt. Oke, kita lihat bagian dalamnya, apa aja yang include dan bagian dalamnya seperti apa. Ini packagingnya bagus ya, jadi dilakban semua, jadi kalau misalkan gerak-gerak jadi nggak goyang, jadi masih tetap ada posisinya. Semua bagian dalamnya juga dilakban. Di bagian pintunya ini katanya tadi bisa diubah arah, tapi mengubah arahnya gimana gitu, soalnya kelihatan nggak bisa gitu, tapi katanya bisa diubah arah. Tapi walaupun ini kulkasnya mini, di freezernya ini juga sangat lumayan gede, bisa menyimpan beberapa barang. Bahkan kalau mau bikin es juga bisa. Untuk bagian dalamnya ada freezer, sama ada 2 sekat untuk penyimpanan barang, dan bagian bawah juga untuk menyimpan sayur atau buah. Untuk yang di pintunya ini ada banyak tempat untuk menyimpan botol minuman. Tapi kalau mau menyimpan kayak sayur atau makanan juga ini sangat bisa di sini. Dan ini kita dapat buku garansinya. Kalau misalkan ada kerusakan, kita bisa ngeklaim ke tokonya. Untuk garansi kompresor kita dapat di 5 tahun garansi. Dan di sini kita juga mendapatkan buat tempat naruh telur. Kalau misalkan mau menyimpan telur bisa ya. Jadi ini bagus, enak. Kalau misalkan ada telur bisa disimpan. Ada tatakannya. Untuk kapasitas penyimpanan kulkas ini sendiri ada di 89 liter ya. Di sini juga ada wadah untuk melelehkan bunga es. Kalau misalkan bunga es sudah banyak, kita bisa melelehkannya, dan ada wadahnya jadi nggak langsung ngocor ke bawah. Tapi di sini ada satu kekurangan, kita tidak mendapatkan percetakan es batunya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalkan nggak ada juga kan nggak ngaruh banget gitu. Untuk sehatnya ini kita dapatnya kaca ya, jadi agak hati-hati. Tapi untuk tempat penyimpanan buah atau sayur yang bagian bawah ini kita dapatnya yang akriling, begitu juga yang di pintunya bahannya akriling, jadi jangan khawatir pecah atau kalau misalkan jatuh. Oke, kita awasin aja styrofoam yang bagian bawah ini buat penyangganya. Nah, itu lihat sendiri, ini nggak berat, jadi saya angkat juga bisa, jadi nggak berat. Kalau kalian tim yang mana guys, kalau misalkan beli kulkas itu styrofoam bagian bawahnya selalu dipakai apa dilepas gitu? Kalau saya sih dilepas aja ya, karena kebetulan juga nggak terlalu ngaruh gitu menurut saya. Untuk di bagian kakinya sendiri atau penyangganya ini bisa diatur tingginya. Kalau misalkan miring sebelah, kita bisa naikin atau turunin aja, jadi gampang untuk menyesuaikan kemiringan.
Untuk diameternya ini panjangnya 48 cm, lebarnya 45 cm, dan tingginya cuma 85 cm. Jadi ini sangat mini sekali tuh, lihat sendiri cuma sepinggang saya gitu. Langsung aja kita colokin, dan usahakan ini colokannya tunggal ya, jadi jangan campur sama yang colokan lain. Untuk pencahayaannya sendiri ini lumayan terang dan warnanya putih, nggak kekuningan gitu. Untuk pengaturan suhunya sendiri dimulai dari 0 sampai 7. Jadi kalau misalkan isi kulkasnya cuma sedikit, suhunya diturunin aja. Kalau misalkan penuh full, ya suhunya dinaikin lagi aja. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan ataupun saran, di komen aja di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya teman-teman, biar saya makin semangat bikin videonya. Bye bye, terima kasih.